Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal PAS atau penilaian akhir semester, khususnya semester gasal atau semester 1 ya, kelas 3 tema 4 untuk muatan bahasa Indonesia ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Pengertian dari hak adalah, kita lihat ini. A. Segala sesuatu yang diperoleh atau didapatkan. B. Segala sesuatu yang harus dilakukan. C. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Atau D. Segala sesuatu yang harus dipahami. Kalau segala sesuatu yang harus itu artinya adalah kewajiban. Maka yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau didapatkan atau diterima. Itu pengertian dari hak. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Mendapatkan perhatian dari orang tua merupakan, berarti apa ini? A. Kewajiban orang tua. B. Kewajiban anak. C. Hak bagi anak. Atau D. Hak orang tua ya. Mendapat perhatian dari orang tua itu apa? Apakah kewajiban orang tua, kewajiban anak, hak bagi anak, atau hak orang tua? Jawaban yang paling tepat adalah hak bagi anak ya. Jadi anak itu berhak untuk mendapat perhatian dari orang tua. Lanjut ke soal nomor 3. Ayah mengizinkan Dito bermain bersama teman-temannya di lapangan. Hak yang diperoleh oleh Dito adalah A. Hak untuk mendapatkan uang saku. B. Hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. C. Hak untuk bermain. D. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, apa kira-kira adik-adik sekalian jawabannya? Jadi Dito mendapatkan izin dari ayah untuk bermain bersama teman-temannya. Berarti itu hak untuk apa? Jawabannya paling tepat adalah yang C ya, hak untuk bermain. Lanjut ke soal nomor 4. Kewajiban anak di rumah adalah A. Belajar dengan rajin, menghormati dan menyayangi orang tua. B. Mematuhi tata tertib di sekolah. C. Bermain bersama teman-teman. D. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Nah, kewajiban anak di rumah apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Belajar dengan rajin, menghormati dan menyayangi orang tua. Kalau yang B ini tidak di rumah tapi di sekolah ya. Kemudian kalau yang C ini bukan kewajiban tapi hak. Kemudian yang D melaksanakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, berarti ini kewajiban di lingkungan ya, bukan di rumah. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 5. Membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan adalah A. Kewajiban orang tua. B. Kewajiban anak. C. Hak bagi anak. Atau D. Hak orang tua. Nah, membantu meringankan pekerjaan orang tua berarti kewajiban siapa? Kewajiban anak ya. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 6. Kewajiban adalah, apa itu kewajiban? Apakah A. Segala sesuatu yang seharusnya didapatkan. B. Segala sesuatu yang diperoleh. C. Segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. D. Segala sesuatu yang harus diingat selalu. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Itu kewajiban ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 7.
Ibu membelikan Made barang-barang yang diperlukan untuk sekolahnya, seperti pensil warna, buku, penghapus, dan sebagainya. Kewajiban Made adalah, kewajiban Made apa? A. Merawat dan menggunakan barang-barang tersebut dengan baik. B. Memberikannya kepada teman-teman di sekolah. C. Tidak pernah memakainya agar barang-barang tersebut awet. Atau D. Minta dibelikan yang baru ketika barang-barang tersebut hilang. Kewajiban terhadap barang yang dibelikan oleh ibu untuk keperluan sekolah, itu kita wajib apa? Merawat dan menggunakan barang-barang tersebut dengan baik. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Indah seorang siswa kelas 3 sekolah dasar. Kewajiban Indah di sekolah adalah A. Mendapatkan pelajaran dari guru. B. Belajar dengan sungguh-sungguh. C. Menggunakan fasilitas di sekolah seperti toilet dan perpustakaan. D. Mendapatkan bekal dan uang saku dari orang tua. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau A itu termasuk hak ya, C juga hak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu kewajiban kita. Berikut ini adalah cara-cara menjaga kesehatan tubuh, kecuali ya yang bukan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh ya, ini tubuh, ingat-ingat. A. Olahraga teratur, ya ini juga cara menjaga kesehatan tubuh. B. Memakan makanan yang bergizi, ini juga cara menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang C. Tamasya setiap akhir pekan. Atau D. Istirahat yang cukup. A, B, dan D ini untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalau tamasya itu untuk menyegarkan pikiran ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C karena kecuali. Kalau A, B, C ini terkait tubuh atau fisik ya. Kemudian kalau C ini terkait dengan jiwa ya, jiwa kita. Yang jawaban yang paling tepat yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Pada saat istirahat, anak-anak menggunakan kantin sekolah untuk makan dan minum. Hak siswa pada saat berada di kantin adalah hak ya. Saat di kantin itu apa? A. Disediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. B. Menjaga kebersihan kantin sekolah. C. Membayar makanan dan minuman yang telah dibeli di kantin. Atau D. Mendapat traktiran dari teman. Hak pada saat di kantin tentunya yang A ya, disediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Kita lanjut ke soal nomor 11. Hak siswa di sekolah adalah A. Mendapat perawatan di UKS ketika sakit. B. Mengerjakan piket bersama teman sekelas. C. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Atau D. Tidak terlambat masuk sekolah. Ini yang B sampai dengan D ini kewajiban ya. Kalau yang A ini yang merupakan hak di sekolah. Kalau sakit kita mendapatkan perawatan di UKS. Lanjut ke soal nomor 12. Bu Irma memelihara beberapa kucing di rumahnya. Sikap yang tepat dilakukan oleh Bu Irma adalah A. Membiarkan kucing-kucing membuang kotoran sembarangan. B. Melepas kucing-kucingnya bebas berkeliaran. C. Membiarkan bulu-bulu kucingnya kotor dan tidak terawat. Atau D. Merawat dan menjaga kebersihan kucing agar tidak mengganggu kenyamanan sekitar. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, D sekalian ya. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan itu wajib kita rawat dan jaga agar tidak sakit ya, tidak mengganggu kenyamanan sekitar juga. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 13. Fandi dan Vita bertetangga. Suatu hari Vita sakit dan dirawat di rumah sakit. Sikap Fandi sebaiknya adalah A. Menengok Vita di rumah sakit dan mendoakannya agar lekas sembuh.
B. Mengerjakan tugas-tugas sekolah Vita. C. Beristirahat di rumah. Atau D. Pura-pura tidak tahu. Nah, kalau ada teman kita atau tetangga kita yang sakit, maka sebaiknya kita menengok di rumah sakit dan mendoakan agar lekas sembuh, karena ini dirawat di rumah sakit, berarti kita tengok di rumah sakit dan mendoakannya agar lekas sembuh, yang A. Lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini merupakan fasilitas-fasilitas umum kecuali. Nah, berarti fasilitas umum itu adalah barang-barang yang digunakan bersama-sama ya. Kecuali apa? Ini A. Puskesmas dan rumah sakit, ini fasilitas umum. B. Jalan raya, ini juga fasilitas umum. C. Sekolah. Sekolah itu juga fasilitas umum ya, Adik-adik sekalian ya, karena digunakan bersama-sama. Nah, ini D. Garasi. Garasi itu biasanya fasilitas pribadi karena di rumah masing-masing biasanya yang memiliki garasi ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 15. Ketika umat agama lain sedang melaksanakan ibadah, sikap kita sebaiknya adalah, nah kalau ada yang beribadah berarti kita harus toleransi ya. Ini A. Membuat kegaduhan, salah. B. Melapor ke kepolisian. C. Menghalang-halangi. D. Menghormati dan menjaga ketenangan. Ini yang paling tepat, yang D ya. Jadi kita harus toleransi atau saling menghargai, menghormati. Lanjut ke soal nomor 16. Contoh kalimat saran adalah, nah kalau saran itu biasanya ada kata sebaiknya ya. Nah, kita lihat A. Maaf, seharusnya aku tidak bercanda berlebihan sehingga pakaianmu menjadi kotor seperti itu. Ini permohonan maaf ya. B. Terima kasih, kamu telah membantuku membersihkan pakaian yang kotor. Ini juga bukan saran. Yang C. Sebaiknya kamu rajin merawat pakaianmu agar tidak mudah rusak. Nah, ini yang kalimat saran, sebaiknya ya. Kemudian yang D. Mengapa kamu tidak mau mencuci pakaianmu sendiri? Nah, ini kalimat tanya ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Sebaiknya kamu menyempatkan diri untuk sarapan pagi. Itu salah satu cara menjaga kesehatan. Kalimat di atas berisi saran untuk, nah ini ada menyempatkan diri untuk sarapan pagi. Berarti saran untuk apa? Ini yang B ya. Selalu sarapan pagi. Lanjut ke soal nomor 18. Yuda sakit perut. Kemarin dia mengambil makanan dan langsung memakannya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Saran yang tepat untuk Yuda adalah A. Sebaiknya kamu menutup makanan agar terlindung dari debu dan kotoran. B. Sebaiknya kamu mengambil makanan sesuai porsimu sehingga tidak mubazir. Atau C. Sebaiknya kamu selalu berdoa sebelum dan sudah makan. D. Sebaiknya kamu tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum mengambil makanan. Nah, ini kalau kita lihat dari kalimat di sini ya, saran yang tepat. Nah, kemarin dia mengambil makanan langsung tanpa mencuci tangan. Nah, maka sarannya sebaiknya kamu tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum mengambil makanan supaya tidak sakit perut lagi. Nomor 18 jawabannya yang D. Oke adik-adik sekalian ya, ini penjelasan untuk soal latihan penilaian akhir semester 1 ya, untuk kelas 3 di tema 4 ya. Ya, jadi soal penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 4. Semoga bermanfaat ya, dan saya rasa cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat mengerjakan soal-soal dan juga saat belajar. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.